uang itu ditransfer langsung dari pusat menuju ke desa. Ya tanggung jawab ada di desa. Dan juga masyarakat harus tanggung jawab, ikut mengawasi, ikut mengontrol. Uang itu jadi barang apa? Apakah jadi irigasi? Apakah jadi jalan? Saya kepingin agar dana desa dirasakan oleh seluruh warga desa, utamanya warga miskin. Dana desa dan alokasi dana desa yang dikucurkan diduga ini menjadi sumber korupsi baru di daerah dan kurangnya kapasitas penyelenggara pemerintahan desa dan minimnya pengawasan ini diduga menjadi penyebab kondisi ini. Setelah banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, tentu membuat banyak orang harus ikut andil dalam melakukan pengawasan, apalagi dana desa yang diberikan tidaklah sedikit. Lalu apa sih itu dana desa? Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Regulasi dalam sistem pengelolaan dana desa harus efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga tujuan pemerintah melalui pengalokasian dana desa dapat terwujud. Akuntabilitas sendiri adalah suatu bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjawab semua pertanyaan mengenai tahapan, segala keputusan, dan proses yang dilakukan, serta tanggung jawab atas hasil kinerja mereka. SDGs desa adalah pembangunan total atas desa. Seluruh aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh warga desa tanpa ada yang terlewat. Pembangunan desa mengarah pada 18 tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, desa tanpa kemiskinan. Yang kedua, desa tanpa kelaparan. Yang ketiga, desa sehat dan sejahtera. Selanjutnya, pendidikan desa berkualitas. Kemudian, keterlibatan perempuan desa. Selanjutnya, desa layak air bersih dan sanitari. Yang ketujuh, desa berenergi bersih dan terbarukan. Yang kedelapan, pertumbuhan ekonomi desa yang merata. Yang kesembilan, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan. Selanjutnya, desa tanpa kesenjangan. Kemudian, kawasan permukiman desa aman dan nyaman. Yang ke-12, konsumsi dan produksi desa akan sadar lingkungan. Yang ke-13, desa tanggap perubahan iklim. Selanjutnya, desa peduli lingkungan laut. Desa peduli lingkungan darat. Yang ke-16, desa damai berkeadilan. Selanjutnya, kemitraan untuk pembangunan desa. Dan yang terakhir, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Tujuan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa untuk pencapaian SDGs desa adalah untuk mengurangi adanya penyimpangan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
dalam pengelolaan dana desa, serta menggunakan dana desa dengan sebaik mungkin dan dirasakan oleh banyak orang. Tahapan perencanaan penggunaan dana desa. Yang pertama, keterbukaan informasi pembangunan desa. Yang kedua, musyawarah dusun atau kelompok. Yang ketiga, musyawarah desa. Keterbukaan informasi pembangunan desa. Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat data desa serta potensi sumber daya pembangunan desa, dokumen RPJM desa, program atau proyek masuk desa, besaran anggaran desa dan sumber pembiayaan pembangunan desa, kebijakan prioritas penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru desa yang mendukung SDGs desa. Musyawarah desa. Yang pertama, penetapan prioritas penggunaan dana desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa. Yang kedua, masyarakat desa wajib mengawal usulan prioritas penggunaan dana desa agar dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa. Yang ketiga, berita acara musyawarah desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJM desa, RKP desa, dan APB desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 Pasal 3 menyebutkan tentang prioritas penggunaan dana desa yang didasarkan pada prinsip-prinsip. Yang pertama, keadilan, yaitu mengutamakan kepentingan seluruh yang tidak membeda-bedakan. Yang kedua, kebutuhan prioritas, mendahulukan kepentingan desa yang telah mendesak lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa. Terfokus, mengutamakan pilihan penggunaan dana desa pada 3 sampai dengan 5 jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan prioritas nasional daerah, provinsi, daerah, kabupaten, atau kota, dan tidak dilakukan praktek penggunaan dana yang dibagi rata. Lalu, kewenangan desa menggunakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Selanjutnya, partisipatif, mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat desa. Swakelola, mengutamakan kemandirian desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai dana desa. Selanjutnya adalah berdikari, mengutamakan pemanfaatan sederhana desa dengan mendayagunakan sumber daya desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang diperoleh dari dan untuk masyarakat desa, sehingga dana desa secara berkelanjutan di wilayah desa dan atau daerah kabupaten kota. Selanjutnya yaitu berbasis sumber daya desa, yaitu mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dana desa. Tipologi desa mempertemukan keadaan dan kenyataan karakteristik geografi, sosiologi,
antropologi ekonomi dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa. Prioritas penggunaan dana desa diatur dalam pasal 4 bab 3 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019. Prioritas pengembangan dana desa adalah: yang pertama, penggunaan dana desa prioritas untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang kedua, prioritas pembangunan desa penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas sektoral. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa. Lebih lanjut dirinci dalam pasal 5 sampai dengan 13 yang terbagi dalam 3 bagian, yaitu bidang pembangunan desa, bidang pemberdayaan kemasyarakatan, dan bidang publikasi. Saya Putri Widianti, NIM 12403173151 dari jurusan Akuntansi Syariah, Win Syarif Ali Rahmatullah Agung, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.